Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk siswa-siswiku yang sekarang harus belajar di rumah, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Iwan Virgiawan. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Google Classroom dengan bantuan modul yang sudah saya buat. Pada video ini saya akan memaparkan tentang barisan aritmatika supaya kalian bisa lebih memahami pengertian ataupun penjelasan dari barisan aritmatika itu sendiri. Simak videonya sampai habis. Berikut saya akan jelaskan tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Sedangkan beda itu sendiri dirumuskan UN dikurangi UN min 1. Supaya lebih paham, ini contohnya. Ada angka 3, 5, 7, dan 9. Kita lihat. Barisan aritmatika susunan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Kita lihat 3 ke 2 ini loncat 2 atau ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Nah, ini yang dinamakan bedanya. Nah, ini bedanya. Nah, bedanya sama dengan 2. Bedanya tetap. Ini ada susunan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Berarti ini susunan bilangan ini dinamakan barisan aritmatika. Secara matematis, untuk mendapatkan beda itu kita tinggal ambil saja. Ambil U2 diambil U1. U2 itu apa? U2 itu angka kedua dari barisan ini, yaitu angka 5 ini. U1 berarti angka ke-1 dari barisan ini. Jadi angka ke-1-nya 3. Maka hasilnya 2. Ini secara matematis kita dapat menghitung bedanya seperti ini. Nah, kita pahami dulu konsep dari barisan aritmatika itu sendiri ya. Nah, setelah paham tentang barisan aritmatika, kita masuk ke rumus suku ke n-nya. Nah, bentar, saya hapus dulu. Kita sekarang masuk ke rumus suku ke n, menentukan UN, suku pertama, beda, dan biasanya ada yang tanyakan U20, tanyakan U15. Kita masuk rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ini rumus dasar dari suku ke N dari barisan aritmatika. A di sini itu suku pertama. Sedangkan B-nya beda. Beda tadi bisa diambil dari U2 diambil U1 ataupun U3 diambil U2. Jadi dua angka terdekat tinggal dikurangi saja. Nah, setelah dapat A dan B, kita masukkan ke rumus ini. Kemudian kita bisa mendapatkan suku ke N. Contoh. Misalkan ada barisannya 7, 10, 13, 16. Soalnya tentukan, biasanya pertama itu suku pertama, beda. Nah, ini misalkan UN dan U15. Contoh ya. Kita lihat dari barisan ini, suku pertama kita lambangkan A. A-nya berapa nih? Angka pertama, yaitu 7. Kita tulis. B beda-beda itu loncatnya, kalau 7 ke 10 loncatnya 3, berarti bedanya 3. Atau secara matematis kita bisa hitung dari U2 dikurangi U1. U2-nya 10, U1-nya 7. Maka hasilnya 3. Nah, kita dapatkan dulu nilai A dan nilai B-nya. Baru kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, sama dengan
A-nya kita masukkan 7 ditambah N kurangi 1 kali 3. 7 ditambah, ini kita kalikan nih, 3 kali N 3N dikurangi 3 kali 1 3. Nah setelah itu yang ada N nya kedepankan, 3N 7 dikurangi 3 positif 4. Nah ini UN nya dapat 3N ditambah 4. Baru kita cari U15, kita tinggal ganti N nya dengan angka 15. U15 tinggal 3 kali 15 tambah 4. 3 kali 15 nya 45 ditambah 4 jadinya 49. Jadi angka ke-15 dari barisan ini kita bisa dapat 49. Nah ini untuk contoh soal pertama. Jadi diketahui suatu barisannya urut dari angka pertama, kedua, 3, dan 4. Dicari soal-soalnya seperti ini. Nah ada lagi contoh kedua, untuk barisan aritmatika biasanya diketahui dua suku atau dua angka yang tidak urut. Kemudian soalnya biasanya hampir sama seperti ini. Gimana caranya? Nah nanti saya hapus dulu, saya akan jelaskan contoh kedua dari barisan aritmatikanya. Misalkan contohnya misalkan gini, diketahui barisan aritmatika suku ketiganya misalkan adalah 7 dan suku ke-8 adalah misalkan 17. Nah, biasanya soalnya tentukan, biasanya yang pertama itu nyari A itu suku pertama ya, A dan B, B-nya beda. Setelah A dan B sudah dapat, biasanya soalnya nanti tentukan suku ke N atau lambangnya UN. Kemudian misalkan contoh U20. Nah, oke. Kita pahami soal yang ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa rumus UN itu A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, kita tinggal masukkan saja. Ambil suku yang paling besar dulu di depannya supaya lebih gampang dipahami. Suku ke-8 itu lambangnya U8. A ditambah, karena N-nya 8, maka kita tinggal ganti 8 dikurangi 1, berarti 7B. Hasilnya 17. Suku ketiga berarti U3. A ditambah, nah 3 dikurangi 1, 2. 2B sama dengan hasilnya 7. Nah ini kita tinggal eliminasi aja, kita tinggal kurangi A dikurangi A, habis nih 0. Maka tinggal 7B dikurangi 2B, hasilnya 5B. 17 dikurangi 7 hasilnya 10. Sehingga nilai B-nya itu 10 dibagi 5, yaitu 2 ya. Nah gitu, dapat B-nya 2. Untuk mencari A kita tinggal substitusikan aja. Misalkan kita ngambil A ditambah 2B sama dengan 7. Karena B-nya sudah dapat 2, tinggal kita masukkan ke sini. A ditambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4 ya. Maka A-nya positif 4 pindah ruas jadi negatif. 7 dikurangi 4. Maka A-nya hasilnya 3. Nah, A-nya 3, B-nya 2. Nah, kita tinggal masuk ke sini. UN-nya A ditambah N kurangi 1 kali B. Berarti 3 ditambah N kurangi 1 kali 2. 3 tambah 2 kali N, 2N kurangi 1, kurangi 2 kali 1, 2. 2 nya ke depan ya. 3 dikurangi 2 positif 1. Hasilnya
UN-nya 2N. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi UN-nya sama dengan didapat 2N ditambah 1. Nah, kemudian U20. Nah, tinggal kita ganti N-nya dengan angka 20. 2 dikali 20 tambah 1. Nah, 40 tambah 1, jadi hasilnya 41. Nah, ini penjelasan tentang barisan aritmatika. Nah, tambahannya, bonusnya, saya akan memberikan trik cepat untuk bisa mendapatkan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Contoh misalkan tadi 10, 13, 16, misalkan seperti ini barisan aritmatikanya. Untuk mendapatkan suku ke N, kita tentukan dulu, tentukan UN misalkan. Nah, maka supaya lebih cepat, kita ambil A-nya dulu berapa? Angka pertama 10, B-nya pengurangan dari angka kedua dan angka pertama 3. UN-nya kita bisa pakai yang lebih praktis. BN ditambah A kurangi B. B-nya berapa? 3, langsung 3N gitu. Tinggal A kurangi B, A kurangi B, A-nya 10, B-nya 3, berarti hasilnya 10 kurangi 3 tuh 7. Sehingga UN-nya 3N ditambah 7. Ini lebih praktis nih. Tinggal cari A dan B, kemudian masukkan rumus ini. BN ditambah A kurangi B. B-nya 3, langsung 3N. Nah, A kurang B-nya tinggal kita lihat 10 dikurangi 3, 7. Nah, ini lebih cepat. Oke. Sekian penjelasan dari saya untuk barisan aritmatika. Semoga bisa membantu kalian untuk dapat memahami materi dari barisan aritmatika. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom. Mana yang masih belum paham menurut kalian. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.